Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Rafki dengan NIM 9011118012. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang saya pahami tentang akad rahen. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi rahen. Rahen secara bahasa berarti tetap dan abadi. Rahen dapat pula berarti tertahan atau penahanan. Karena jika dilihat dari prakteknya, ketika kita menggadaikan satu barang ini akan ditahan oleh pihak pemberi pinjaman atau pemberi utang sebagai jaminan dari pengutang sampai pengutang dapat melunasi utangnya tersebut. Dalam akad rahen, pihak pemberi pinjaman atau pemberi utang memiliki kuasa untuk menjual barang yang dijaminkan. Dan apabila hasil penjualan lebih dari jumlah utang, maka sisanya akan dikembalikan kepada pengutang. Dan apabila kurang, pengutang harus menambahi agar utangnya tersebut dapat lunas. Yang kedua yaitu dasar hukum rahen. Dasar hukum rahen dapat dilihat di dalam komplikasi hukum ekonomi syariah, yakni pada pasal 20 ayat 14, di mana rahen adalah penguasaan barang milik jaminan oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dasar hukum rahen tentu juga terdapat dalam Al-Quran, salah satunya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dasar hukum rahen juga dapat dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhum. Sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang dengan tempo tertentu. Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan atas utang tersebut. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat rahen. Nah, rukun dan syarat rahen, rukunnya yang pertama yaitu ada pemberi gadai, penerima gadai, barang yang akan digadaikan, utang, serta ijab dan kabul. Sedangkan syaratnya ialah ada beberapa. Yang pertama yaitu syarat terkait pihak yang berakad. Di sini syaratnya ialah berakal, balik, tidak dalam keterpaksaan atau terpaksa dan cekap hukum. Yang kedua yaitu syarat terkait sigat atau akad. Nah, akad di sini tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak berkaitan dengan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu syarat terkait utang. Nah, utang adalah hak untuk dibayar atau hak yang harus dibayar, dan hak utang harus jelas, serta nilai utang dapat ditutupi dengan nilai barang gadaian. Artinya jumlah utang tidak boleh lebih dari nilai barang yang dijadikan jaminan. Yang keempat yaitu terkait dengan yang digadaikan. Nah, terkait dengan yang digadaikan, barang yang dijadikan jaminan harus jelas dan harus merupakan kepemilikan sempurna atau kepemilikan sah. Dan barang yang dijaminkan itu memiliki nilai hal dan dapat dimanfaatkan dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, dan kendaraan dan sebagainya. Serta objeknya harus diserahkan pada saat transaksi, serta barang yang dijaminkan itu harus utuh dan tidak terpisah-pisah, dan dapat pula diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan barang rahen. Pemanfaatan barang rahen di sini terbagi dua, antara pihak yang menggadaikan dengan pihak penerima gadai. Yang pertama kita bahas mengenai pihak yang menggadaikan. Nah, menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuknya, baik itu kendaraan, tempat tinggal atau yang lainnya, kecuali mendapat izin dari penerima gadai. Sedangkan ulama Malikiyah lebih ekstrim lagi, karena menurutnya pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun penerima gadai memberikan izin, karena izin dari penerima gadai dapat membatalkan gadai. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya apabila yang dihasilkan dari barang gadaian juga menjadi hak pemilik barang. Selanjutnya yaitu terkait dengan pihak penerima gadai. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya kecuali mendapat izin dari pemilik barang.
Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Pendapat tersebut sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni barang gadaian tidak dapat hangus. Barang gadaian adalah milik debitur atau orang yang berutang. Miliknya lah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugian. Selanjutnya yaitu implementasi rahan pada lembaga keuangan syariah. Nah, implementasi rahan pada lembaga keuangan syariah di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu rahan adalah produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan insidentalnya yang mendesak. Kedua yaitu bank syariah tidak memungut biaya apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan barang yang dijadikan jaminan. Yang ketiga yaitu rahan adalah produk pelengkap, artinya produk lain seperti pembiayaan murabahah. Jadi bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad tersebut. Yang keempat yaitu biaya yang dipungut pada akad rahan ialah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penafsiran. Selanjutnya yaitu adapun perbedaan utama antara pegadaian konvensional dengan akad rahan. Nah, pada akad pegadaian konvensional itu sifat bunga berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan pada akad pembayaran rahan itu pembayaran hanya satu kali atau pembayaran hanya satu kali dan ditetapkan di muka. Selanjutnya yaitu skema pembiayaan akad rahan pada lembaga keuangan syariah. Jadi yang pertama yaitu nasabah menyerahkan barang jaminan kepada bank. Barang jaminan merupakan barang bergerak. Kemudian akad pembiayaan dilakukan oleh nasabah dengan bank syariah. Kemudian setelah pembiayaan ditandatangani, setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan anggungan diterima oleh pihak bank, maka pihak bank akan mencairkan pembiayaan. Kemudian nasabah akan membayar atas sewa tempat dan pemeliharaan anggungan. Nah, dari situlah kemudian dari pembiayaan itulah kemudian bank akan mendapatkan fee atau keuntungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.